Bismillahirrahmanirrahim. Makna iman kepada malaikat ini adalah percaya dan yakin. Jadi punya i'tiqad jazim, yakin 100%, nggak boleh ada keraguan. Yakin akan apa? Bahwasanya Allah Ta'ala itu menciptakan malaikat. Betul-betul ada malaikat itu, bukan hayalan. Diciptakan dari cahaya. Untuk apa? Untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Jadi mereka Allah kasih tugas, ya. Ada yang menyampaikan wahyu kayak malaikat Jibril, ada yang mengatur rizki, mengatur hujan, angin dan sebagainya. Itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya apa saja? Pertama, malaikat itu selalu taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka enggak maksiat terhadap Allah Ta'ala. Jadi enggak ada malaikat membangkang, enggak ada. Karena mereka tidak diberi nafsu. Yang ada cuma akal saja, tidak diberi nafsu. Kemudian yang kedua, malaikat itu bisa menyamar. Seperti misalnya Jibril itu bisa menyamar dalam hadis tentang Fa'akhbirni anil iman, itu datang dalam bentuk seorang lelaki yang berambut sangat hitam, berpakaian sangat putih. Itu nyamar bisa. Manusia bisa menyamar juga, Ustaz. Nah, beda nyamarannya manusia dengan nyamarannya malaikat. Pintar-pintarnya menyamarnya manusia masih bisa dikenali. Kalau malaikat enggak. Dan enggak bisa persis. Nah, malaikat ini juga tidak makan dan tidak minum. Sehingga yang datang kepada Nabiullah Lut itu ketika menyamar jadi orang kemudian disuguhi oleh Nabi Lut, mereka enggak makan itu. Kemudian tidak memiliki jenis kelamin. Jadi bukan laki-laki, bukan perempuan. Bukan pula bencong, ya. Enggak memiliki jenis kelamin nanti dikatakan oh malaikat bencong. Enggak. Ya, memang tidak diciptakan sebagai laki-laki atau wanita. Kemudian berikutnya tidak pernah letih dan lelah. Tidak juga seperti mesin. Mesin itu dipakai terus-menerus rusak. Malaikat enggak. Kemudian sifatnya lagi tidak berhenti beribadah kepada Allah Ta'ala sejak diciptakan. Kemudian punya tugas masing-masing. Jadi Allah kasih tugas, ada yang menjaga manusia, ada yang tadi mencatat amal baik buruk, nanti menjaga pintu neraka dan sebagainya. Itu sifat-sifat malaikat, dan ada banyak malaikat Allah Ta'ala yang disebutkan dalam hadis-hadis. Itu ada berapa? Ada 10 yang kita kenal namanya. Ada Jibril, ada Mikael, ada Israel, ada Israfil, Raqib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik dan Ridwan. Nanti di efek yang seharusnya muncul, pertama kita itu hati-hati dalam berbuat, berbicara. Karena apa? Ada yang menulis, ya. Dalam surah Qaf ayat 18 Allah katakan ma yalfidhu min qaulin, tidaklah yaitu mengucapkan satu perkataan illa ladaihi raqibun atid, kecuali di dekatnya itu ada raqibun atid. Raqibun atid maknanya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi ada malaikat penjaga. Ada yang nulis. Sehingga ketika kita bicaranya jelek, ditulis satu keburukan. Berbicara baik, ya, berzikir walaupun ringan, maka ditulis sebagai sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan bisa ditulis sampai 10 kali. Jadi luar biasa. Hati-hati kita berbicara. Bayangkan, rasakan ada malaikat yang senantiasa menjaga, menulis kita semuanya.
Ini pertama begitu. Walaupun kita sembunyi-sembunyi dapatnya aja. Karena malaikat ini makhluk yang bukan fisik materinya seperti kita. Malaikat ini bisa menembus dinding karena makhluk gaib. Jadi nggak berguna kita kunci pintu rapat-rapat ya malaikat supaya nggak bisa ikut masuk. Tidak begitu. Sebagaimana juga jin itu dia makhluk gaib juga. Ini efek pertama yang harusnya kita sadari betul. Juga di dalam surah Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafizin. Ya. Dan padahal sesungguhnya bagi kalian itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Lahafizin yang menjaga. Kiraman katibin yang maha mulia, yang mulia dan katibin yang mencatat. Ini kalau sudah balik ya sudah mimpi basah itu ada catatan amalnya nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, harusnya dengan adanya keyakinan kepada malaikat Allah itu kita berani jika kita itu betul, kita benar. Jangan takut karena apa? Ada malaikat juga di samping tentunya Allah Subhanahu wa taala yang lebih berkuasa daripada para malaikat. Ini Allah katakan di dalam surah Ar-Ra'd ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi. Bagi manusia itu ada mu'aqibat ya. Yakni ini malaikat-malaikat yang selalu mengikuti. Min baini yadayhi dari bagian depannya. Jadi di depan kita ada malaikat yang jagain kita terus. Wa min khalfihi dari belakang. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga manusia itu atas perintah Allah Ta'ala. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang itu menjaga kita. Yang di kiri dan yang di kanan itu menulis amal-amal baik dan buruk kita. Jadi berapa yang ikuti manusia kalau lewat ini? Lewat ayat ini dan hadis tadi ada 4 malaikat yang menjaga kita ini. Yang depan belakang menjaga kita, yang kiri dan kanan menulis ya amal perbuatan kita. Ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Ailil abdi malaikatun yata'aqabuna alaihi. Yakni bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengikuti kita. Tapi nanti ada riwayat kalau kita buka aurat itu malaikat nggak melihat. Kalau gitu mau bermaksiat buka aurat aja. Nggak begitu. Nggak melihat bukan berarti nggak tahu. Jadi tulisnya ini. Harasa bil lail wa harasa bin nahar. Yang menjaga pada waktu malam dan juga menjaganya pada waktu siang. Jadi 24 jam penjagaan malaikat itu kepada seorang manusia. Yahfazunahu minal aswa wal hadithah. Yang malaikat itu menjaga hamba itu dari keburukan-keburukan wal hadithah dan kejadian-kejadian atau kecelakaan-kecelakaan. Pas guring ya, ada ular mau matuk. Kalau belum Allah izinkan ada malaikat itu yang memalingkan ular itu. Yakin aja begitu. Jadi jangan lagi takutan. Tapi tetap dijagalah. Jangan sembarangan. Lewat kuburan takut. Kalau kami dulu mengaji, kadang dites oleh guru ngaji suruh itu lewat ke kuburan. Nah, seperti itu. Untuk ngecek ini takutan enggak? Jadi sekali-kali dicek itu. Tinggal di rumah sendirian takut. Enggak perlu takut itu.
Yakin ada malaikat yang mengawani, bukan hanya satu, tapi 4 malaikat. 4. Jadi menjaga dari segala keburukan dan hadisah, ya, kecelakaan-kecelakaan. Kama yata'aqabu malaikatun akharuna, sebagaimana juga malaikat yang lain itu menjaganya, ya, mengikutinya, lihifdzil a'mali min khairin aw syarrin, untuk menjaga atau menulis perbuatan-perbuatan baik atau buruknya. Malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar, malaikat pada waktu malam dan malaikat pada waktu siang. Fasnani anil yamin wa anis shimal, 2 malaikat dari arah kanan dan kiri. 2 malaikat, 1 kanan 1 kiri. Yaktubanil a'mal, keduanya tugasnya menulis amal-amal perbuatan manusia. Sahibul yamin yaktubul hasanat, yang malaikat di sebelah kanan menulis yang baik-baiknya. Wa sahibus shimal yaktubus sayyiat, malaikat yang di kiri menulis yang buruk-buruknya. Jadi 2 malaikatnya itu. Berarti malaikat ini banyak sekali, tiap orang 2 yang nulis ini, tiap orang. Yang nulis Zahir beda nanti dengan yang nulis Ahmad, beda lagi dengan yang nulis Umar misalnya, beda. Jadi banyak. Yang kiri kanan tugasnya itu mencatat, pendataan. Dan ini sudah rapi datanya, tidak campur aduk. Jadi data kebaikan sudah, ini malaikat yang di kanan, data keburukan malaikat yang di kiri. Wa malakani akharani yahfadzanihi wa yahrusanihi, sementara 2 malaikat yang lain itu menjaga, ya, menjaga dan melindungi dia. Jadi dilindunginya. Wahidan min waraihi wa akhira, ya, min quddamihi, 1 dari belakang, 1 dari depan. Bahwa baina arba'ati amlakin bin nahar, maka manusia itu ada di antara 4 malaikat di waktu siang. Wa arba'atin akharina bil laili, 4 juga di waktu malam. Badalan hafidhani wa katibani, itu yang di malam hari itu menggantikan yang tadi siang. Makanya tiap pagi dan sore itu ditukar gilirannya, shift malaikat itu. Jadi ini kerjanya tidak 24 jam 1 malaikat, tidak. Ya. Separuh pada waktu siang itu 4 malaikat, nanti digantikan 4 malaikat pada waktu malam. Tugasnya 2 mencatat, 2 menjaga. Ini di tafsir Ibnu Katsir. Bahkan kalau di tafsir Al-Qurtubi itu 10. Ya, 10 malaikat malam, 10 malaikat siang yang menjaga manusia itu. Nah, ini ada ikhtilaf, ya, ada beda pendapat. Jadi enggak perlu khawatir. Kalau di dalam surah At-Tariq itu Allah katakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi setiap jiwa itu ada yang jaga. Karena itu sebaik-baik penjagaan adalah minta penjagaan kepada Allah Ta'ala. Karena dia yang punya pasukan ini, yang punya malaikat itu Allah. Kalau Allah suruh jaga, jaga. Kalau Allah takdirkan celaka, ya, maka bisa celaka. Nah ini, kok masih bisa celaka padahal dijaga malaikat? Ya, jawabannya adalah di sini dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, fa idza ja'al qadar, kalau datang qadar, artinya memang Allah sudah tetapkan dia celaka, qallau bainahu wa bainahu, maka malaikat yang tadi menjaganya supaya enggak celaka itu sudah dibiarin aja. Biarin celaka tuh. Ini pandangan Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jadi ini seperti itu
tentang keimanan kepada malaikat Allah Ta'ala. Jadi bukan sekedar yakin kita kemudian kita hafal nama-namanya, maka tidak cukup begitu, tapi keyakinan yang akan menimbulkan sikap tadi. Pertama, hati-hati dalam melangkah, dalam berbicara, dalam berbuat. Allah ya punya pencatat itu. Yang kedua tadi, melangkah pada jalan yang benar, nggak usah ragu-ragu, jangan takut. Nggak usah takut juga kepada ini hantu dan sebagainya. Singkirkan itu. Yakin ada penjaga. Walaupun kadang secara manusiawi ada juga rasa takut, itu wajar ya. Tetapi tadi keimanan ini harusnya lebih kuat sehingga lebih dominan.